Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Dua kalinya sholawat beserta kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita bisa menerima atau bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran tentang zakat. Yang pertama-tama kita bahas di sini adalah definisi zakat. Secara bahasa atau etimologi, zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, berkat, dan beres. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima atau mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Adapun macam-macam zakat adalah yang pertama ada zakat nafs atau jiwa atau bisa disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Secara istilah terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah ini wajib hukumnya bagi setiap muslim atau fardu ain berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Syarat wajib zakat fitrah itu yang pertama itu harus beragama Islam. Selanjutnya masih hidup saat terbenamnya matahari pada bulan Ramadan. Selanjutnya mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Aidil. Nantinya dari tentang zakat sekaligus menjadi landasan kita diwajibkannya untuk berzakat, yaitu salah satu surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Dan artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadisnya, Abu bin Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al-'abdi wal hurri wal dhakri wal untha was saghiri wal kabiri min muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak sebesar atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang yang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. 1. Pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Yang kedua pada
Ramadan, dan yang ketiga pada hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Manfaat zakat fitrah adalah membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Dan yang terakhir, hubungan sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Ingat, jangan lupa membayar zakat. Nah, sekarang kita sudah memasuki pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang zakat mal atau tentang zakat harta. Istilah yang selalu berkaitan dengan zakat adalah yang pertama itu adalah nisab. Itu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, haul adalah batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Ketiga, mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, sekarang kalian mau jadi mustahiq atau muzakki? Selanjutnya, kriteria harta yang wajib zakat adalah: pertama, dimiliki secara sempurna. Yang kedua, produktif. Yang ketiga, melebihi nisab. Yang keempat, melewati haul, yaitu sudah lebih dari 1 tahun. Yang kelima, melebihi hajat atau kebutuhan. Yang keenam, selamat dari hutang. Secara umum syarat-syarat tersebut sama, kecuali hasil pertanian tidak perlu setahun. Zakatnya setiap kali panen berupa bahan makanan yang mengenyangkan dan dahan disimpan dalam waktu yang lama, ditanam oleh manusia. Untuk binatang tidak digembalakan secara bebas. Adapun mustahiq zakat fitrah atau yang berhak menerima zakat antara lain: pertama, fuqara, yaitu tidak punya penghasilan sama sekali. Kedua, miskin, yaitu punya penghasilan tapi tidak cukup. Tiga, amil, yaitu petugas pengumpulan zakat atau yang mendistribusikan zakat atau membagi zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru sekali memeluk agama Islam atau yang diharapkan sudah masuk Islam. Yang kelima adalah riqab atau yang disebut dengan budak, yaitu yang ingin menebus dirinya dari majikannya untuk merdeka. Yang keenam adalah gharim, yaitu berhutang, hutang penyambung hidup. Yang ketujuh adalah sabilillah, perang fisik untuk membela agama Islam. Yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang musafir dengan niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kehabisan bekal. Inilah gambar ilustrasi tentang mustahiq zakat fitrah yang 8 asnaf. Hikmah kita membayar zakat: yang pertama, menjaga harta. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, memperbanyak harta. Yang keempat, mensucikan jiwa. Demikianlah video singkat tentang materi zakat. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.